Salah satu kejanggalan dalam CCTV yang beredar pada saat diplomat muda Arya Daru Pangayunan ini membuang sampah sekitar setengah 12 malam adalah terkait dengan lampu sensor. Ini adalah salah satu pembahasan di program TV One semalam oleh Abimanyu Wahyu Hidayat, ahli digital forensik. Yang menjadi concernnya adalah begini, pada saat kita melihat di adegan CCTV, yang pertama adalah salah satu penjaga kos yang dia ini muncul sekitar jam 5-an subuh, itu dia melewati titik yang seharusnya kalau dia lewat ke situ lampunya hidup. Tapi kok pada saat dia lewat, lampunya tetap mati. Tetapi berbeda pada saat di CCTV sekitar setengah 12 malam pada saat Arya lewat, mau buang sampah, lampu sensornya tuh hidup. Ini kan ngebuat kita bertanya-tanya. Salah satu penjelasannya di sini adalah begini menurut Abimanyu, bahwa lampu memakai sensor gerak itu biasanya menggunakan energi dari tenaga listrik ataupun juga matahari. Tetapi kalau dilihat dari tipikal, di lokasi TKP, kemungkinan besar ini adalah tenaga listrik karena dia lebih terang, dan matahari itu biasanya akan lebih redup. Terus terlihat di video buang sampah dan juga petugas kos yang nggak pakai baju itu teman-teman, jadi sampai dini hari juga, itu ngebuat dia tuh bertanya bahwa apa yang ngebuat kok lampunya nggak bisa hidup, apakah itu dibuat sedemikian rupa sengaja dibuat tidak kelihatan clear demi tujuan tertentu, ataukah memang ada kerusakan teknis? Mungkin aja nih, apakah kebetulan atau sengaja dibuat seperti itu. Tapi saat subuh petugas kos juga lewat situ kok nggak nyala gitu loh. Ini sangat aneh dan juga janggal. Coba kita simak salah satu cuplikannya pada saat di perdebatan semalam di TV One, teman-teman. Yang jam setelah itu yang ada bapak-bapak lewat, pegang sapu, ngintip-ngintip lewat situ. Dia lewat sampai ke jendela di situ. Di mana saat si korban di pintu tersebut lampu nyala, saat si petugas kos lewat di pintu tersebut, dan pintu ini, itu lampu nyala. Pada saat si orang yang pegang sapu, lampunya nggak nyala. Emangnya dia hantu? Kok bisa dianya itu bisa kalau lewat situ lampu nggak nyala, sedangkan kalau umpamanya publik, ya, tadi udah ada doa. Oke, coba kita lihat videonya. Apakah betul yang disampaikan dari Pak Abimanyu ini? Katanya kalau yang Arya, dia nyala. Coba kita lihat adalah video yang pertama pada saat CCTV buang sampah. Bener nggak? Nyala nggak di bagian ujungnya? Ini adalah sekitar setengah 12 malam. Jadi mendiang itu bawa plastik besar warna hitam. Lagi pakai sendal dia, siap-siap. Dengan membawa... Oke, titiknya di depan pintu kamar nomor 12. 12 dari ujung, nomor 2 dari ujung, depan pintu itu sudah nyala. Pada saat mendiang lewat, terus tiba-tiba mati lagi lampunya. Berarti betul ini pakai sensor ya. Dan dia pakai sensor nggak cuma di titik itu aja. Yang di ujung itu juga setelah pintu gerbang dibuka, kelihatan kan? Terang dan juga gelap. Artinya Arya sudah menjauh dari tempat tersebut. Dan sensornya membaca bahwa tidak ada gerakan di situ, artinya mati. Ini buat hemat energi kan pada umumnya kalau memakai dengan sistem seperti ini. Nih, nggak ada gerakan orang, makanya tetap gelap. Kita akan coba lihat adalah akan detik-detik hidup lagi. Nanti kita bandingkan dengan si terduga petugas kos yang lewat di tempat yang sama. Betul nggak yang dikatakan Pak Abimanyu di situ? Ini masih gelap. Nah, ini sudah mulai mau masuk tuh kelihatan ada cahaya dari ujung. Tuh, gerakan dari Arya sudah mulai masuk. Oke, sudah hidup di bagian ujung. Nah, bagian tengah juga sudah hidup. Artinya ada dua lampu yang menggunakan sistem sensor dari kamar Arya menuju ke ujung. Oke. Kita bandingkan dengan CCTV juga yang sudah beredar dengan penjaga kos. Ini adalah yang subuh ya, jam 5.20. Nanti kita lihat juga yang sebelumnya. Oke, 05.2049. Petugas kosnya masih di depan kamar Arya, berarti karena lampunya terangnya itu di depan kamar Arya. Cuman ini tidak kelihatan dari
CCTV. Sepertinya di crop. Oke. Sampai depan kamar pintu nggak? Kalau sampai depan kamar pintu, harusnya hidup. Oh, dia berhenti dulu, ngelihat di kamar sebelahnya, nggak masalah. Arya juga di situ tadi belum hidup lampunya. Oke. Pas megang-megang bagian belakang, aku bandingkan tadi dengan Arya, di pintu itu hidup lampunya. Tapi kok dia lewat nggak hidup? Apa yang terjadi? Ya, ada beberapa kemungkinan ya, kalau kita yang husnuzon atau berprasangka baik, mungkin sistemnya lagi error anjas, namanya juga teknologi kan, nggak sempurna. Atau yang kedua, mungkin sistem sensoriknya lagi dimatikan. Itu kalau yang berpikirnya positif, tapi kalau yang berpikirnya forensik, kecurigaan gitu, apakah ini sengaja dibuat sedemikian rupa? Oke, kita lihat di CCTV yang lain ya. Di CCTV yang lain, coba ada yang adegan malam juga. Adegan malam juga ini ada nih ya, ya waktu TV One juga di sini. Ini yang nggak pakai baju kan? Oh, ini hidup. Hidup. Tuh. Malamnya hidup ya, di bagian malam tuh hidup yang dia nggak pakai baju. Tapi, oke, dia balik lagi kan? Oke, udah mulai mati sensorik. Ini yang jam 00 ya, 40 atau hampir jam 1 malam. Dengan dia bawa HP. Oke. Apa nih penjelasannya? Jadi dari 3 CCTV, berarti yang aneh adalah CCTV di jam 5.20 yang subuh tersebut, yang katanya dia baru aja mendapatkan telepon dari istrinya dari mendiang gitu untuk dilakukan pengecekan lagi. Unik nih di sini. Dan terkait dengan blind spot, ada yang bilang bahwa blind spot itu adalah bagian yang nggak terlihat CCTV, tapi menurut Abimanyu di sini dikatakan bahwa jelas itu bukan blind spot. Pada saat di CCTV setengah 8 pagi, itu kan jelas kelihatan jendela dicongkel, pintu juga kelihatan orang lagi ngerekam. Tapi di CCTV yang lainnya, kok bagian tersebut kayak tercrop, terutama adalah CCTV ya kayak yang Arya lagi mau buang sampah, terus juga CCTV yang lain-lain juga kurang lebih sama. Terus bisa jadi itu dipotong, atau dugaannya adalah ada orang yang sudah masuk ke kamar Arya dan juga sudah sepengetahuan dia. Bisa temennya atau bisa kolega dan sebagainya. Ini adalah pendapat dari Abimanyu Wahyu Hidayat. Terus maksudnya gimana? Kok bisa sampai ke arah tersebut? Salah satu cuplikannya dalam wawancara TV One tadi malam ini, teman-teman. Berarti kan ada orang yang sudah masuk duluan di dalam kamar. Di dalam kamar. Sepengetahuan dia mungkin kan orang kenal, misalnya. Karena orang kenal dia udah masuk duluan. Ya kemudian dia mungkin nginep dulu di sana semalam. Boleh dong orang nginep umpamanya karena mungkin teman atau mau kerja sesuatu. Dia masuk ke dalam situ. Dan kemudian setelah ini si korbannya juga menyusul, dia baru pulangnya malam. Berarti si pelaku sudah ada di dalam dan sudah terjadi kejadian ini. Ini dugaan. Kenapa? Ini dugaan. Bukan dugaan. Bukan dugaan. Analisa saya gini, karena rekaman yang diberikan polisi yang selama ini beredar, belum kelihatan rentang waktunya. Gini, semua kepolisian kalau ditanya... Oke, yang aku tangkap nih gini loh, maksudnya Pak Abimanyu ya. Kenapa ya kita sebutnya adalah salah satu analisa dugaannya ya, bahasa hukumnya. Berarti ada orang yang dugaannya sudah masuk di kamarnya Arya, entah itu temannya atau siapapun begitu. Terus yang menguatkan bahwa kenapa ada menuju ke analisa tersebut, karena ada CCTV yang tidak terlihat secara utuh begitu loh, terutama di bagian yang di depan kamar Arya dan juga di bagian jendela. Karena itu kan menunjukkan siapa orang yang masuk, keluar masuk dari situ. Sebenarnya aku sudah paham maksudnya di bawah ke arah mana, cuman aku masih belum tega menyampaikan secara utuh. Ya biarkanlah nanti waktu yang akan menjawabnya dalam waktu secepatnya. Ada kamera yang katanya nggak ditunjukkan, dugaannya. Bentuk kos-kosan ini kan muter ya, kalau kita lihat dari sejumlah media, bentuk kos-kosannya muter, pasti ada juga kamera dari arah yang berlawanan. Terus ada salah satu statement yang ngebuat aku juga cukup berpikir
ngeri-ngeri sedap. Apakah kasus ini mau diungkapkan atau mau dituntaskan? Salah satu terminologi dari Pak Abimanyu. Kalau mau diungkapkan, artinya apapun temuan dan juga faktanya harusnya disampaikan ke publik. Tapi kalau mau dituntaskan, artinya ya sudahlah, yang penting selesai. Paham nggak maksudnya? Kalau aku tangkap di sini ya, ada sebagian orang yang mungkin berpikiran kayaknya sekedar mau diungkapkan nih Anjas. Ya diungkapkan bagus dong, faktanya dikeluarkan semuanya, tidak mempedulikan mungkin rasa kemanusiaan, mungkin seandainya ada rahasia-rahasia pribadi, pokoknya diungkapkan aja begitu. Ini adalah yang aku yakin diharapkan oleh sebagian besar netizen. Tetapi dituntaskan, mungkin ada rahasia-rahasia pribadi atau negara mungkin ya, tidak mau diungkapkan, makanya udahlah dituntaskan aja, tidak usah disampaikan secara utuh, yang penting beres. Dibuat seolah-olah misalnya kalau memang ini adalah keinginan dari mendiang, ya udah diselesaikan. Atau ini ada orang yang melakukannya, ya I don't know bahasanya seperti apa begitu. Cuman aku masih berharap bahwa penyidik itu harus mengungkapkan ya seutuhnya apa yang terjadi, karena konsekuensi dari case ini tuh akan sangat ngebuat kinerja dari Polri itu diperhatikan masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap polisi, aku rasa bisa jatuh banget kalau case ini tidak bisa terungkapkan secara utuh. Apalagi kalau nanti dugaannya ada hal-hal yang disembunyikan, walaupun tujuannya baik mungkin demi menutupi hal-hal pribadi atau negara, tapi konsekuensinya adalah citra dari Polri bisa jatuh, teman-teman. So, cepat atau lambat, semuanya akan segera terbongkar. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Sasumara. Sampai jumpa.